Anime Arwah Berduka episode yang ke-10 bagian yang keduanya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertamanya, maka kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah kelanjutan cerita dari video yang sebelumnya. Di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya setelah anak dari monster Chimera sudah dilepaskan oleh si Tri dari kandangnya, maka dia pun seketika langsung melompat keluar untuk dapat naik ke atas meja dengan bentuk seperti ini. Lalu di saat yang bersamaan, si Tri pun sekarang langsung berkata lagi menuju kepada Cry bahwa monster bayi Chimera ini adalah monster yang sangatlah berbahaya. Karena faktanya, dia adalah salah satu monster yang bisa berkembang menjadi monster tingkat tinggi ketika dirinya sudah remaja. Jadi sudah jelas, memelihara monster seperti itu di dalam klan mereka adalah sesuatu yang sangat beresiko. Namun karena sekarang ada Cry, maka menurut si Tri, resiko itu sangatlah sepadan. Mengingat tidak peduli sekuat apapun monster itu, tapi di hadapan dari Cry, monster apapun pasti akan langsung bisa menjadi jinak. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, si Tri pun kembali melanjutkan semua ucapannya lagi. Bahwa pada dasarnya, orang yang bertanggung jawab untuk bisa merawat monster Chimera ini dan juga membesarkannya sebenarnya adalah si Tri. Tapi jika si Tri sedang sibuk ataupun si Tri sedang pergi untuk bisa berpetualang, maka secara otomatis Cry lah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk bisa merawat dirinya. Mendengar ucapan dari si Tri itu, Cry pun sekarang hanya bisa tersenyum. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, jika hanya monster sekecil ini, maka menurut Cry, mengurusnya nantinya pasti akan menjadi sangat mudah. Karena bagi Cry, bayi monster Chimera sebenarnya tidak ada bedanya dengan merawat seekor kucing liar. Namun, ketika Cry sedang berpikir seperti itu di dalam hatinya, maka pada halaman yang berikutnya, tiba-tiba saja monster Chimera tersebut akhirnya dia pun langsung mengeluarkan cakarnya. Serta dengan sangat mudahnya, dia pun langsung merusak ataupun membuat sebuah goresan tepat kepada meja kerja dari Cry. Nah, gara-gara melihat hal itu, Cry pun tentu saja langsung menjadi sangat panik. Mengingat dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa cakar dari monster kecil tersebut ternyata sangatlah tajam sekali. Jika begitu, maka jika monster itu melompat ke arah tubuhnya, sudah jelas daging dan juga tulang dari Cry pasti akan langsung menjadi tercabik-cabik dari serangan monster bayi Chimera ini. Di momen tersebutlah, si Tri pun kini segera menjelaskan kepada Cry bahwa Cry sama sekali tidak perlu khawatir. Karena menurut si Tri, semua homunculus ciptaannya itu dan juga semua monster ciptaannya sudah diprogram oleh si Tri supaya mereka tidak bisa menyerang dan juga supaya mereka tidak bisa membahayakan nyawa dari Cry dan juga si Tri. Mendengar ucapan itu dari si Tri, Cry pun tentu saja seketika langsung menjadi tenang. Karena jika memang ucapan dari si Tri itu benar, maka seharusnya bayi monster Chimera ini sama sekali tidak akan pernah bisa menyerangnya, baik itu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Berdasarkan hal itu, Cry pun segera berkata seperti ini kepada si Tri, bahwa membesarkan bayi Chimera adalah prioritas dari dirinya. Karena menurut Cry, jika bayi Chimera ini bisa berkembang dengan cepat, maka sudah pasti bayi monster ini akan menjadi aset yang berharga bagi kelompok mereka untuk bisa dibawa kemana-mana jika memang dibutuhkan. Tapi sayangnya, tepat ketika Cry baru saja berpikiran positif seperti itu, maka di saat yang bersamaan itulah, tiba-tiba saja bayi monster Chimera ini kini seketika langsung melompat tepat menuju ke arah tubuh dari Cry. Dengan niat untuk bisa bercanda dan juga untuk bisa menyerang tubuh dari Cry dengan menggunakan cakar tajamnya itu. Beruntungnya, Cry pun saat ini sedang memakai cincin pelindungnya, yaitu Relic Severing. Sehingga pada momen tersebut, nyawa dari Cry akhirnya seketika langsung bisa diselamatkan. Dengan sebuah bayaran atau sebagai gantinya, satu buah Relic Severing milik Cry kini seketika langsung menjadi aktif. Berdasarkan hal itu, maka Cry pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa program yang sudah dibuat oleh si Tri sekarang hanyalah program prototype atau program yang sekarang belum sempurna. Jadi tidak heran jika walaupun si Tri bilang ciptaannya tidak bisa menyerang tubuh dari Cry, namun pada dasarnya mereka adalah monster liar yang bergerak dengan menggunakan instingnya. Sehingga walaupun tanpa disengaja dan juga walaupun sekarang sudah diprogram, tapi faktanya, monster Chimera itu tetap saja bisa menyerang tubuh dari Cry, serta dia pun juga hampir membunuhnya. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, maka si Tri pun seketika langsung berkata seperti ini kepada Cry. Yaitu, maaf, dia sekarang belum terlatih.
Atau, maaf, programku sekarang masih belum sempurna. Di momen inilah, Cry pun mencoba untuk bisa tetap tenang dan juga dia pun hanya tersenyum kepada Citri. Namun di dalam hatinya, Cry yang sekarang mulai nampak sangat panik, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Apakah nanti aku masih bisa hidup selama aku menunggu proses latihan dari monster Chimera ini selesai? Karena kenyataannya, relik Severingku sekarang hanya tinggal 9 buah. Jadi dengan begitu, aku pun harus bisa segera melatihnya secepat mungkin supaya dia tidak bisa menyerangku lagi. Sebelum kekuatan dari artefak pelindungku yang sekarang hanya tersisa 9 nantinya akan segera habis. Wow, menarik banget ya. Dengan begini, maka semua adegan yang ada pada episode sebelumnya tentang monster golem yang mencoba untuk bisa menyerang Cry sekarang akhirnya menjadi semakin jelas. Yaitu, walaupun monster golem sudah diprogram untuk tidak bisa menyerang tubuh dari Cry, namun faktanya, sekali lagi, program dari Citri sekarang masih belum sempurna. Serta semua monster ciptanya itu sekarang masih bisa menyerang tubuh dari Cry. Bukti nyatanya ada pada episode 10 ini, di mana bayi dari monster Chimera sekarang masih bisa menyerang tubuh dari Cry. Hingga satu buah relik Severingnya itu seketika langsung diaktifkan untuk bisa menyelamatkan nyawa dari Cry. Bahkan Citri sendiri saat ini sudah mengakuinya bahwa masih butuh waktu atau ciptaannya masih butuh untuk dilatih supaya mereka bisa menurut. Nah, setelah melihat sebuah interaksi panjang di antara Citri dan juga Cry, maka pada halaman yang berikutnya, Cry pun kini seketika langsung menjadi teringat dengan keadaan dari teman-temannya. Di mana pada kesempatan tersebut, Cry pun langsung bertanya seperti ini menuju kepada Citri. Yaitu, kapankah Lucia dan juga teman-teman mereka lainnya nantinya akan bisa segera pulang? Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Citri pun kini seketika langsung menjelaskan bahwa setelah Lismart memutuskan untuk bisa pulang lebih dulu, karena dirinya sangat ingin sekali bisa bertemu dengan Cry. Maka di saat yang bersamaan itulah, party dari Stranggriff ternyata masih terlibat di dalam sebuah pertarungan sulit untuk bisa melawan raja terakhir dari dungeon level tinggi yang sekarang sedang mereka hadapi. Jadi untuk saat ini, mereka pun sekarang masih belum bisa pulang karena mereka masih harus berjuang untuk dapat mengalahkan bos itu. Mengingat di dalam praktiknya, Luke pun tetap memaksa untuk bisa bertarung sendirian, satu lawan satu, demi dapat mengalahkan raja terakhir tersebut. Mendengar hal itu, Cry yang sangat penasaran, akhirnya dia pun segera bertanya lagi kepada Citri. Hah? Jadi begitu ya? Lalu, apakah yang sebenarnya terjadi? Dan juga, apakah masalah yang sebenarnya? Bukankah Luke adalah pendekar pedang yang terkuat dari kelompok kita? Jadi, apakah mungkin dirinya sekarang sama sekali belum bisa menang? Mendengar pertanyaan kedua dari Cry itu, Citri pun sekarang langsung menjawabnya lagi. Ya, benar. Luke kalah telak dari raja terakhir dungeon tersebut. Jadi gara-gara itu, semua anggota party kita sekarang jadi harus menunggu. Karena kenyataannya, Luke pun terus mencoba untuk bisa mengulangi semua pertarungan mereka dari awal lagi. Walaupun dirinya hampir terbunuh berkali-kali akibat berhasil dikalahkan. Dan juga, walaupun Luke harus disembuhkan berkali-kali dengan menggunakan kekuatan penyembuhan dari Anthem Smart. Nah, menyaksikan respon tersebut dari Citri, maka secara otomatis, Cry pun kini seketika langsung menjadi teringat dengan sifat alami dari Luke. Di mana di dalam dialognya, Cry pun mulai menjelaskan kepada kita semua tentang siapakah sebenarnya Luke dan juga tentang sekuat apa dirinya. Sederhananya, Luke adalah teman masa kecil dari Cry. Dia adalah satu-satunya pendekar pedang di dalam kelompok mereka yang sekarang memiliki julukan sebagai Luke the Thousand Sword atau Luke Sang Seribu Pedang. Selain itu, dia juga adalah seorang hunter yang memiliki satu buah tujuan hidup utama, yaitu dia ingin bisa menjadi pendekar pedang yang terkuat di dunia. Dan juga, dia pun sangat terobsesi untuk bisa menguasai 1000 aliran pedang yang berbeda dari setiap lawan yang dia hadapi. Jadi, gara-gara itu, maka ketika Luke sudah bisa melihat ada seorang pendekar yang jauh lebih kuat daripada dirinya, dan juga pendekar pedang yang sekarang lebih hebat, maka secara otomatis, Luke pun sama sekali tidak bisa menahan dirinya. Serta dia pun juga akan berusaha untuk dapat mengalahkan para pendekar itu di dalam pertarungan satu lawan satu. Ditambah, Luke pun baru akan berhenti ketika Luke sudah bisa menebas tubuh dari monster itu tepat menjadi 2 bagian. Tentu saja sifat tersebut merupakan sifat yang sangat merepotkan. Karena gara-gara kepribadiannya itu, maka Cry pun sampai harus menukar pedang asli milik Luke dengan sebuah pedang kayu saja. Nah, mengingat untuk saat ini, Luke sedang berada di dalam ruangan bos dari dungeon level 8,
Maka sudah jelas, pasti lawan dari Luke adalah monster dengan kekuatan berpedang juga, hingga Luke pun menjadi sangat tertarik kepadanya. Berdasarkan hal itu, mau tidak mau, semua anggota party kita sekarang harus bisa bersabar, sampai Luke pun dapat mengalahkan bos itu sendirian, sebelum mereka akhirnya bisa pulang bersama-sama lagi. Menariknya, terlepas mau ucapan itu dari Cray yang menjelaskan tentang kepribadian dari Luke, maka pada akhir episode ke-10 ini, Cray yang jiwa hunternya mulai penasaran, maka dia pun langsung bertanya lagi kepada dirinya sendiri. Yaitu, aku jadi sangat penasaran. Kira-kira seperti apakah lawan yang sekarang sedang dihadapi oleh Luke? Karena faktanya, bos itu pasti sangatlah luar biasa kuat. Mengingat, dia pun berhasil mengalahkan Luke berkali-kali yang merupakan salah satu petarung terkuat dari kami. Padahal selama ini, dirinya hampir tidak pernah terkalahkan di dalam setiap pertarungan. Wow, menarik banget ya.